Puji syukur bagimu Tuhan, Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Karena berkat-Mu Tuhan yang kami terima dalam satu minggu ini, hingga kami sampai saat ini bisa Tuhan memuji Engkau, bersekutu bersama saudara-saudari kami semua di gereja ini. Telah kami sampaikan pujian kami kepadamu Tuhan, juga penyembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan itu semua. Dan doa-doa permohonan kami Tuhan, kiranya Engkau yang menggenapi. Saatnya Bapa, kami ingin mendengar sabda-Mu. Ajari kami semua Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan karena hamba-Mu tidak punya apa-apa. Roh Kudus mengajari kami Tuhan, agar kami bisa menerima, mengimani, dan dikuatkan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. 21 ayat 15 sampai ayat 19. Kita bisa baca firman Tuhan secara responsoria. Kami ayat ganjil, semua Bapak Ibu dan Nama Poso, jemaat ayat genap. Kita baca firman Tuhan sama-sama. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau. Terima kasih Bapak sekalian. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan. Polres Nama Poso. Pertama-tama waktu sermon kami di gereja ini hari Selasa yang lalu, ada satu pertanyaan yang sampai satu minggu saya gumuli. Kenapa Yesus menanyakan hal yang sama kepada Simon Petrus sampai 3 kali? Saya buka bahasa Simalungun, sarupa, sama. Dalam bahasa Indonesia juga, pelajarin, serupa, sama. Kenapa sampai 3 kali? Saya coba dibuka di Holy Bible. Ternyata ada perbedaan. Di dalam Holy Bible dikatakan ayat 15, Peter, son of Jesus, do you truly love me? Apakah engkau benar-benar mengasihiku? Ada kata truly di depan. Kemudian Petrus menjawab,
"Ya Tuhan, aku mencintaimu." Kemudian di ayat 16 juga di dalam Holy Bible ditanya lagi kepada Simon Petrus, "Petrus, son of John, do you truly love me?" Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi saya? Kedua juga Petrus menjawab, "Ya, saya mengasihimu." Tetapi di pertanyaan ketiga, Yesus pertanyaannya menurun. "Petrus, son of John, do you love me?" Baru menangislah. Sedihlah Petrus. Saya baca-baca kasih, cinta itu ada 4. Pertama adalah kasih agape. Kasih yang luar biasa dari Allah. Kasih yang sungguh-sungguh tanpa mempertimbangkan imbalan. Agape, kasih Allah yang agung. Yang kedua adalah kasih filia. Kasih sesama pertemanan, marhasoman, sapangaran Tuhan, kasih filia. Kemudian ada kasih storge, kasih karena pertalian darah. Bani saninaku kandung, marsanina bapa hanami, marsanina opung hanami. Ada kasih pertalian darah. Dan ada yang terakhir kasih eros, kasih antara romantis, suka dari segi sensual, seksual. Pada perikop kita ini, ayat 15, Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku?" Jawaban si Petrus, "Aku mengasihi engkau." Berarti pertanyaan di ayat 15 itu luar biasa. Yesus bertanya dalam arti, apakah engkau betul-betul sitong-sitong sungguh-sungguh mengasihi aku? Suatu pengorbanan membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Tapi Petrus menjawab, "Aku mengasihi engkau Tuhan." Paduahon kedua juga Yesus bertanya, "Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Aku mengasihi engkau." Dua pertanyaan itu ayat 15 dan 16 Bapak Ibu sekalian adalah mengasihi bagaimana kasih Allah kepada manusia yang bisa kita lakukan di dalam hidup sebagai manusia yang terbatas. Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi refleksi dari ayat 15 sampai ayat 17? Kita bisa lihat, walaupun Petrus menyangkal Yesus waktu Yesus mau disalibkan 3 kali, tetapi Yesus tetap dengan penuh damai, dengan penuh kepercayaan memberi kesempatan untuk Petrus kembali melayani Tuhan. Mungkin anggohitara panorang ai Yesus ai pas laho marujung golu ia lahu isalib isukun itandai hodo Yesus ai, padahal Petrus yang ditanya oleh tentara Romawi, tidak saya kenal sampai 3 kali sebelum ayam berkokok. Saya percaya kalau kita dalam kondisi itu begitu bangkit, kemudian dia sudah bangkit dari kematian, mengalahkan maut dengan kebesarannya, mungkin
Simon Petrus sudah kita anggap Baik, tahu bagaimanapun. Haruslah sama-sama kita buat perlakuan yang harus kita berikan. Bagaimana Yesus menyuruh Petrus doho maka holongiau nini Tuhan Yesus subata. Pertanyaan patuluhon sampai 7 kali. Sianu tongon doho maka holongiau. Atau hanya kita datang ke gereja, kemudian riang-riang aribut, pa hondor-hondor lak-lak, biar lang dihut, pa tonggor-tonggor halak, atau sonai doho mahita namar gereja. Anggo na ipindu Yesus adalah gembalakanlah anak dombaku, biri-biriku, semua harus sungguh-sungguh kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Sebagai manusia, Petrus pasti punya keterbatasan. Buktinya dia menyangkal Yesus juga sampai 3 kali. Kita pun sebagai manusia pasti punya keterbatasan. Manusiawi do halak selama kita masih di dunia pasti punya keterbatasan. Mungkin sebagai jemaat biasa kita, mari kita lakukan apa yang kita bisa. Sekecil apapun kontribusi yang bisa kita lakukan, baik di lingkungan kita, di gereja ini, di tempat bekerja kita. Mungkin sebagai jemaat biasa, atau bisa juga sebagai pengurus seksi, atau pengurus badan diakonia sosial atau pembangunan. Mari kita berbuat apa yang kita bisa Bapak Ibu, selagi Tuhan masih memberi kepercayaan untuk kita ikut bekerja di ladang Tuhan. Apa yang kita bisa dengan segala keterbatasan kita? Minggu ini adalah minggu kemitraan. Bermitra dengan siapa saja kita, Bapak Ibu, tanpa dibatasi oleh. Mungkin kalau kita flashback ke belakang, saya percaya kita semua perantau dari Sumatera atau dari Jawa. Kalau kita flashback ke belakang, saat kita mula-mula hadir di kota Batam ini, tanah Melayu ini, mungkin kita tidak punya bawa apa-apa Bapak Ibu sekalian. Bahkan mungkin dengan harapan yang masih kosong. Nah, maholi au nani. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku dengar perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah
Pegang semua tangan kami Tuhan satu dalam pergumulan kami Bapak, kesehatan, niombah kami serahkan semua kepada Tuhan. Tataplah kami Bapak jemaat-Mu di Gloria Sagulung ini Tuhan. Biarlah kami selalu merenungkan firman Tuhan dan kuatkan kami Bapak agar kami selalu menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami juga berdoa Tuhan, semua keluarga kami Bapak, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terimalah kami Bapak, jangan tinggalkan kami sendiri, tetap pegang tangan kami Tuhan, agar kami selalu kuat, agar kami selalu bersandar kepada Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah mengucap syukur. Amin. Silakan duduk.